Hai, gue Rara. Halo Rara. Halo Ra. Halo. Jadi ini pengalaman gue alamin waktu 2021. Oke. Di tahun itu gue lagi punya struggle sendiri, yaitu skripsi. Oke. Jadi kayak lagi pusing-pusingnya lah ngerjain skripsi. Teman-teman udah banyak yang sidang segala macam. Gue tuh kayak lagi kusut-kusutnya. Nah, butuh pelarian. Oke. Butuh pelarian. Pelarian yang gue lakuin adalah mencari pekerjaan. Oh, Oke. pelarian lu bagus ya. Iya, karena mikirnya kayak gue ngapain lagi nih. Gue saat itu lagi ngerasa aduh, gue kayak gak berguna banget deh. Gue kayak gak berguna banget deh gitu kan. Ya. Akhirnya gue nyari pelarian, yaitu dengan nyari pekerjaan dengan gue yang kayak experience gue dikit banget gitu kan. Jadi gue coba apply apapun lah. Nah, gak lama setelah itu dapat kabar nih dari tante gue, katanya ada temennya lagi nyari barista. Lagi nyari barista untuk hotel, untuk sebuah hotel. Jadi hotelnya itu memang kerjasama dengan salah satu pembisnis kopi. Jadi rencananya bikin kedai kopi di dalam hotel lah, kayak gitu. Oke. Hotelnya daerah Cikini. Oh. Oke. Dan ini termasuk hotel yang cukup tua di daerah situ. Sampai sekarang masih ada. Masih ada, tapi gue nggak usah nyebutin nama hotelnya ya. Oke, Oke. nggak apa-apa. Nah, udah nih di situ gue ikut interviewnya barengan sama sepupu gue, alias anaknya tante gue ini juga. Dan kebetulan banget gak perlu punya pengalaman sebagai barista. Jadi untuk kita yang baru banget pengen jadi barista, boleh nih nyoba kayak gitu kan. Udah nih gue lempar CV sampai akhirnya interview dan diterima. Seneng Oke. banget kan. Weh, akhirnya nih bisa lari nih dari perskripsian gitu kan. Iya. Udah nih kan gue hari pertama kerja. Nah, pas interview itu si orangnya bilang, nanti kamu kerja gak berdua doang, akan ada 2 orang lainnya, jadi total 4 orang katanya. Oke nih, hari pertama datang kerja, tapi ternyata cuma gue berdua doang sama sepupu gue yang datang. Kita nanya kan, ini kemana 2 orang lainnya? Katanya gak lanjut. Ya udah, akhirnya kita berdua doang tuh shift-shiftan. Jadi kayak gue dari pagi sampai sore, lanjutnya sepupu gue dari sore sampai malam. Oh. Udah tuh kayak gitu terus berjalan, gak kerasa udah 2 minggu gue kerja sebagai barista di sana kan. Gak pernah ngalamin hal-hal yang aneh, gue senang-senang aja. Bahkan sampai akhirnya berteman sama orang-orang di sana, karena kan tuh hotel ya. Jadi gue temenan juga sama orang kitchennya, temenan juga sama resepsionisnya, temenan juga sama housekeepingnya. Jadi udah kayak temen lah sama sapamnya juga. Cuman memang gue satu-satunya perempuan yang di situ. Kalau nggak ada sepupu gue gitu kan. Udah nih 2 minggu gak kerasa kerja. Nah, gue tuh memang gak pernah mau nge-explore hotel itu. Bahkan ke kamar mandi sendiri aja tuh gak berani, karena memang hotel tua, jadi kayak creepy sendiri gitu loh. Dan memang gue tuh dari kecil cukup peka sama hal-hal kayak gitu. Sensitif sama hal kayak gitu. Jadi belum ada udah kayaknya nih tempat enggak deh gitu. Kalau gue kesana sendiri kayaknya bakal terjadi sesuatu yang buruk deh. Mikirnya udah kayak gitu. Nah, tapi di hari itu nggak tahu kenapa kayak kebelet banget gitu, pengen buang air kecil. Dan kalau nunggu sepupu gue lagi kayak mesti nunggu 4 jam gitu kok dia datang kan. Iya. Karena dia shift sore kan. Dia shift sore, iya. Dan gue juga mikir ya udahlah ya, udah 2 minggu gue di sini. Kayak pikiran konyol gue gak bakal ada lah gitu siang-siang. Dan nih akhirnya gue beraniin diri buat ke toilet sendiri. Nah, kamar mandinya itu di dalam ada 2 bilik. Gue nggak tahu kenapa itu konsep kamar mandinya tuh memang yang lampu remang-remang gitu loh. Oke. Jadi nuansanya tuh emang agak gelap gitu kan. Dan kalau kita masuk, pintu utamanya tuh ketutup, jadi nggak kebuka. Itu sampai akhir gue tahan pakai tong sampah. Jadi seenggaknya gue ada aura luar lah, aura manusia lah minimal yang berasa gitu kan. Ini saking lu udah takutnya ya. Saking gue takutnya, Oke. berusaha tenang tapi kayak takut gitu. Iya. Udah kan akhirnya gue buang air kecil segala macem. Alhamdulillah tuh nggak ada apa-apa, fine aja gitu kan. Oke. Udah keluar, cuci tangan. Dan kebetulan memang cerminnya itu ngadep ke arah para bilik. Ngadep ke arah 2 bilik itu. Bilik pertama yang punya gue kebuka, bilik kedua agak mojok dan ketutup kan. Lagi cuci tangan, tiba-tiba gue denger kayak ada suara rintihan, kayak Aduh, Anjir. males banget. awalnya kayak samar kan. Apa nih, gue saking takutnya gue halusinasi, gue mikir gitu kan. Udah nih gue tetap cuci tangan aja kan, tapi sambil ngelirik gitu loh ke arah si bilik itu. Karena gue yakin banget gak ada yang masuk ke dalam bilik itu. Karena kan kita pasti berasa ya kalau misalkan ada yang masuk kan. Iya. Lama-lama suaranya tuh makin kenceng dan kayak ngisi seruangan. Jadi kayak bergema. Wow. Bergema. Aduh anjir. Gue biasanya langsung kabur ya, tapi nggak tahu kenapa itu gue pengen ngecek. Gue kayak sebel gitu di situ. Kok ini pertama kali nih gue sendirian kok diganggu gitu loh.
Akhirnya gue cek dengan juga berharap sebenarnya nggak ada apa-apa. Pas gue buka, bener, untungnya nggak ada apa-apa. Tapi suara tangisannya masih ada. Dan lama-lama suara tangisannya tuh kayak memelan. Kan ada yang bilang katanya kalau misalkan suaranya makin pelan malah makin deket ya. Iya. Dan kalau kencang malah jauh. Iya. Nah pas itu gue malah baru tuh merinding banget. Akhirnya gue mutusin buat kabur keluar. Iya. Untungnya gue juga nggak perlu effort buka pintu kan, karena Iya, emang iya. udah gue tahan kan pakai tempat sampah. Udah nih keluar. Dan gue keep cerita itu dari sepupu gue, karena gue takut dia malah jadi takut kan. Apalagi dia shift malam ya. Dia Bener. sih malam. Sebenarnya juga ganti-gantian sih. Mau jadi kayak Oh. misalkan hari ini dia dapat malam, besoknya gue yang malam kayak gitu. iya, Jadi iya, nggak iya. selalu dia malam. Udah gue keep cerita itu sampai nggak kerasa kalau gue akhirnya udah sebulan kerja di sana. Udah sebulan kerja di sana dan mulai banyak juga akhirnya karyawan yang barista lain yang ikut masuk lah gitu kan. Itu kondisinya udah mau masuk bulan puasa, bahkan udah masuk bulan puasa lah. Gue akhirnya kerja di sana kan bulan puasa. Oh ya, ini hotelnya aja tuh ketika nggak bulan puasa aja memang sepi, karena memang hotel tua. Bahkan si di coffee shopnya sendiri tuh mungkin yang datang kayak pengunjung tamu hotelnya aja. Iya, iya. Jadi ketika bulan puasa makin jarang ada orang yang datang kan, makin Iya, sepi. iya. Gabut lah gue. Hari itu gue memang lagi shift bertiga. Gue sebutin aja dua temen gue, namanya ada Brina sama Denny. Kita bertiga shift malam, shift sore ke malam. Nah, si Denny ini kan mungkin karena cowok jadi lebih gampang berbaur sama yang lain ya. Dia tuh sering banget bantuin orang-orang karyawan hotel atau housekeeping kayak ngambil piring kotor kayak gitu. Nah, hari itu dia ngajakin gue kayak, "Ra, gabut gak? Bantuin gue yuk, kita ambilin piring-piring kotor di kamar-kamar." Gue gak pernah sebelumnya nge-explore hotel lagi selain yang si toilet itu, karena Iya. memang takut setelah kejadian itu, kayak makin takut lah sama nih hotel gitu kan. Iya. Cuma karena gue mikir gue gabut, terus gue juga berdua nih sama si Denny kayak, yaudah ayolah. Dan juga kan di coffee shopnya ada si Brina kan teman gue, Iya. jadi ada yang jagain. Itu mau menjelang maghrib kayak sekitar jam 4:30. Karena memang biasanya ketika lagi bulan puasa nanti itu, ketika udah mau menuju maghrib, kita tuh kayak bagi-bagi takjilnya gitu. Jadi ngambil piring kotornya dulu, ntar baru housekeepingnya ke atas buat bagi-bagi takjil. Jadi yaudah nih gue kayak, ayo yaudah Den, kita ke atas deh gitu kan. Nah, hotelnya itu ada 4 lantai. Lantai 4, 3, 2, sama 1 tuh lobby dan si coffee shopnya itu kan. Jadi total per kamar tuh cuma dari 4, 3, sama 2 lantai gitu kan. Oke. Lantai 2, sorry. Udah nih kita naik lift ke lantai 4. Liftnya juga lift tua yang memang kayak suka kayak druk gitu. Gitu kan. Dan nih naik ke lantai 4, ngambil piring-piring kotor, fine-fine aja, gak ada masalah. Malah kita sambil ketawa-ketawa kayak housekeeping gitu kan. Turun ke lantai 3 pakai lift, ngambil piring-piring kotor juga sama ke lantai 2. Nah, lantai terakhir kan tuh berarti yang ada kamar-kamar ya. Dengan kondisi gue dan Denny bawa piring dan gelas kotor, otomatis kita lebih milih untuk naik lift aja dong, karena kan Iya. bawa barang-barang itu susah kan. Udah nih, kita pencet, kebukalah pintu liftnya. Gue duluan kan yang masuk. Pas gue masuk, tiba-tiba si Denny ngomong gini. "Ra, ayo balapan, siapa duluan yang nyampe ke bawah." Pas gue mau balik badan, pintu lift ketutup. Ya sendiri dong. Oh. Sendiri dong gue. Sial. Takut banget nih gue kan kayak, wah anjir, nih gue gak mau nih sendirian. Gue coba langsung pencet tombol buka, gak kebuka sama sekali. Dan anehnya biasanya tuh dia liftnya tuh kayak yang ketutupnya lama gitu loh. Tapi gak tahu kenapa itu kayak langsung ketutup. Oke. Kayak ada yang kayak ada yang Dorong tutup gitu maksa ya? gitu loh. Iya, iya. Dan itu gak usah kebuka kan. Gue kayak pencet, gak bisa. Udah nih, gue coba tenang. Gue mikir ya udahlah, dari lantai 2 kan 1 kan gak jauh. Benar-benar. Gue pede aja lah, yaudah yang penting gue tenang. Cuma gue agak mojok aja ke arah pintu keluar liftnya kan, mojok. Udah nih, agak lama diam, terus gerak, akhirnya turun. Turun. Ini gue cerita masih merinding sih. Turun, lama banget turunnya. Gak nyampe-nyampe, kayak gue mikir, ini kan lantai 2 kan 1 deket banget. Kok Iya. kayak Iya. dasar, ini gak ada basement loh di sini. Kok kayak dasar banget ya. Lama turun, akhirnya berhenti, tapi nggak kebuka pintunya. Anjir. Terus kebuka pintunya, panik dong gue. Gue pencet tombol pintu bukanya kan, pencet tombol buka, gak kebuka juga. Mampus. Akhirnya gue coba pencet tombol yang emergensinya tuh kan, buat kayak siapa tahu ada orang lah di resepsionis kan, kayak halo, tolong ini saya kejebak di lift, tolong, gak ada jawaban. Dan tiba-tiba itu lampu yang dalam lift Mati. mati, tapi nggak benar-benar mati total. Nah, redup. Jadi kayak redup Cie. meredup gitu kan, meredup. Wah, makin panik dong gue. Nah, untungnya gue bawa handphone. Gue langsung nelpon teman gue namanya Brina kan. Gue telepon, untung langsung diangkat tuh kayak, Brina, tolong di resepsionis ada orang nggak, atau di siapapun ada orang nggak di sana gitu kan. Gue kejebak di lift, gue ngomong gitu kan.
Kata Brina, oh iya ada Ra. Lo sama siapa di sana? Katanya gitu kan. Sendiri, gue sendiri. Oke, ntar gue bilang ke yang jaga, kata dia gitu kan. Lo beneran sendiri? Iya. Lo nangis ya? Enggak, gue gak nangis, gue ngomong gitu. Tapi kok gue denger ada yang nangis. Aduh. Situ gue langsung kayak dalam hati gue. Ini gue langsung keinget kejadian gue 2 minggu yang lalu itu kan. Gue langsung kayak enggak, ya udah tolong ya Bri gitu kan. Udah tuh langsung gue matiin teleponnya. Gak lama gue matiin telepon, gue denger jelas banget di sebelah kiri gue, di kuping gue deket banget, suara tangisan yang sama gue denger waktu di toilet. Anjir. Gila. Gitu kan. Anjir. Itu rasanya, guys, gue pengen jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi gue kayak cuma mojok doang, sambil agak mojok gitu. Udah nih, itu suara tangisan. Gue kira cuma saat itu doang kan. Ternyata enggak, sama yang gue bilang kayak waktu cerita di kamar mandi, menggema. Jadi ngisi ruangan si lift itu yang isinya kayak cuma 4 orang dewasa. Jadi kan gak terlalu gede banget ya. Ngeri banget. Iya. Dan gue tuh gak mau nengok ke arah sebelah kiri gue, karena gue ngerasa kayak ada sesuatu di sebelah kiri gue gitu. Gue gak mau lihat, jadi gue cuma gini doang sambil baca doa, sambil coba buka pintunya kan. Dan itu gak bisa. Dan itu tangisannya dari yang tangisan biasa sampai tangisan ngeledek. Jadi kayak jadi kayak nangis tapi ketawa gitu kayak itu gue coba pencet, gue sambil baca doa, gue kayak udah nggak tahu lagi, di pikiran gue tuh udah mau jernih tapi nggak bisa jernih. Sampai akhirnya nggak lama liftnya gerak. Tapi dengan lampu masih redup ya. Liftnya gerak truk gitu kan, gerak naik zet. Naiknya juga lama, sama kayak proses waktu turun. Gue feeling nih, wah berhenti di lantai 4 nih gue. Di lantai 4 tuh tamunya gak terlalu banyak. Dan itu kan tadi gue bilang 4:30 sore ya. Otomatis sudah agak gelap dong suasananya pasti. Apalagi lorong hotel kan serem banget ya. Iya. Waduh, berhenti di lantai 4 nih gue gitu kan. Lama banget naiknya, lama. Sampai akhirnya berhenti, kebuka. Kebuka depan gue si Denny. Gue langsung ngasih piringnya ke Denny, gue langsung jatuh gitu kan. Kenapa Ra? Wah gila lo ninggalin gue. Gue langsung ngomong gitu kan. Gila lo. Udah kan langsung gue dituntun dan disuruh duduk kan. Kenapa kok lo bisa gitu kan. Oh ya, pas tuntunan itu gue kaget banget. Ternyata gue berhentinya bukan di lantai 4. Tapi Berapa? Lantai 2. Lu balik lagi. Gue balik lagi di lantai yang sama. Tapi naiknya lama kan? Naiknya lama banget. Tapi Denny masih ada di situ. Ini di situ depan gue. Oke. Gue langsung ngasih piring ke dia, piring kotor itu gue langsung jatuh. Dan udah akhirnya gue dituntun kan, suruh duduk kan. Dikerumunin tuh gue sama orang-orang kan, kayak kenapa kok bisa gitu kan. Gue nanya, di resepsionis ada siapa sih? Tadi gue tuh tadi saya pencet tolong kok nggak ada yang jawab. Terus mereka bilang gak ada sama sekali panggilan. Terus siapa coba ngecek kan, aman Ra liftnya nih, tuh ada yang naik, bisa gitu kan. Wow. Gue cuma diem doang ngasih itu kan, kayak wah lemes banget sih gitu. Gue lemes ya guys ya. Sampai akhirnya ada salah satu satpam namanya Pak Anto. Dia nyeletuk gini, ya elah Ra, masih mending lu digituin doang, berarti dia suka sama lo katanya. Dia mau kenalan tuh sama lo, dia udah ngincar lo kali tuh. Gak apa-apa, cuma digituin doang, masih mending lo cuma digangguinnya di lift. Biasanya kalau beruntung, kata dia, digangguinnya tuh denger suara tangisan dulu. Ntar kalau dari suara tangisan tampakin deh wujudnya. Wujudnya tuh dikasih tau wujudnya sama dia. Wujudnya tuh perempuan, rambutnya panjang, agak acak-acak, pakai baju merah, matanya keluar darah, terus senyumnya lebar banget. Untung lu gak diketawain kan sama ditangisin. Situ gue langsung lemes sih. Gila. Gue situ langsung kayak dalam hati gue ngalamin itu, tapi untung gue gak lihat si sosok itu. Setelah itu gue bener-bener gak berani lagi buat sendirian lah. Bahkan shift malam pun aja gue prefer kayak ya di tempat yang memang rame, bukan yang tempat sepi. Dan gue selalu ngerasa semenjak kejadian itu kayak ada yang ngawasin gue di setiap sudut gelap hotel itu. Wow. Tapi teman-teman yang lain nggak ada yang lihat? Nggak. Bahkan mereka aja nggak pernah ngalamin hal kayak gitu, Mai. Anjir, kenapa lo yang kena ya? Gue nggak tahu kenapa gue cuma pengen kerja, itu kerjaan pertama gue, excitednya gue, tapi gue malah dapet hal yang ya kayak gitulah, zong itu. Sampai berapa lama lo di hotel itu? Gue cuma bertahan sebulan lebih. Tapi emang ngeselin banget sih. Maksud gue kayak dari lo ditangisin di lift nih, dan lo sadar banget ada di sebelah kiri kuping lo, dan lo merasa gak pengen ngeliat tuh. Di kepala gue ya, gue ngebayangin dia tuh berusaha untuk ayo dong lihat gue. Anjing, gue ngebayanginnya takut banget lagi. Oh, gue beringat juga. Kan parkiran motor gue tuh kan gue gue bawa motor kan. Gue bawa motor. Parkiran motor itu ke arah kamar-kamar. Gue selalu ngerasa
dari jendela-jendela kamar yang entah kosong atau apa ada yang ngamatin gue. Wow. Oh. Tapi setiap gue lihat gak ada. Setiap gue lihat gak ada. Tapi gue merasa banget itu kayak ada yang mantau gue. Apa Aduh, sebenarnya tempat lo itu angker ya? Hotelnya emang terlalu angker gitu loh. Mungkin dah, karena emang udah tua banget sih Moy hotelnya Moy. Bahkan tante gue aja kayak itu udah hotel lama banget katanya gitu. kayaknya sih emang hotelnya horor ya. Iya. Tapi tadi lu bilang hotelnya di Cikini, hotel lama, ada 4 lantai. Iya, Lu nggak bisa sebut namanya, nggak bisa. boleh inisialnya nggak? Pokoknya gue cuma bisa bilang dia ada coffee shop di dalamnya. Halo teman-teman, Halo. Halo. gue Ganin. Jadi cerita ini mungkin tarik banget track back ke belakang 2012, 2013 waktu gue kuliah di Bandung. Oke. Jadi ceritanya gini, gue itu punya bukan komplotan ya, punya teman-teman yang deket Peer group lah ya. Ya grup gitu lah, grup kecil berlima. Gue samarin ya teman gue ini, namanya Rico. Ceritanya ini kita semua tes UI itu nggak keterima semua, mungkin karena OON ya, terus nggak Oke. keterima. Akhirnya kita coba tes di Unpad waktu itu. Nah, ada teman gue yang udah keterima di Unpad, si Rico ini keterima, terus sisanya nggak keterima semua, termasuk gue. Nah, terus akhirnya kita coba swasta deh di Bandung, karena gue waktu itu bilang kalau gue mau kuliah swasta, gue nggak mau di Jakarta, maunya di Bandung. Akhirnya gue pilih Unpar waktu itu, Parahyangan. Terus teman gue ada yang di Maranatha juga, terus ada yang beberapa di kampus lain juga lah. Terus ceritanya adalah kita sama-sama pindah nih ke Bandung. Kita cari kosan barengan, akhirnya pencar-pencar kosannya. Gue di Cimbeluit, terus teman gue yang di Dago gitu-gitu kan. Nah si Rico ini dia nggak mau kuliah di Bandung, dia kekeh banget mau kuliah di UI. Oke. Padahal dia udah dapet Unpad ya. Padahal dapet Unpad, tapi dia kekeh mau di UI. Akhirnya kita mulai kuliah, dia postpone buat ngikut tes UI nanti. Oh, gap year. Gap year. Nah, terus singkat cerita nih, fast forward ceritanya, kita udah kuliah segala macam, dia tetap nggak dapet UI nih, Pak, nggak dapet UI. Mau nggak mau baliklah ke Bandung. Akhirnya diambil nih, dia tes lagi di Unpad, akhirnya dapet di Pati Ukur di Unpad. Terus dia bilang sama gue, gue pengen ngekos di tempat lo dong gitu. Nah, sedangkan kosan gue udah penuh, kosan teman gue juga udah penuh. Jadi dia harus cari kosan sendiri. Nah, satu waktu dia udah dapat kosan nih Pak di Tugu Pramuka di depan di Pati Ukur. Ada satu kosan. Bentuk kosannya itu di depan tuh rumah utama. Terus ada jalan setapak kecil. Itu ada 6 kamar, 3 di bawah, 3 di atas. Kamar mandinya di luar semua. Nah, waktu itu kan dia pindahan ke Bandung, gue juga ikut nganterin. Pas gue masuk kamarnya itu lembab banget, gak ada jendela, cuman ada ventilasi yang kotak panjang, persegi panjang gitu doang. Terus gue bilang sama dia, kayak lo gak usah ngekos di sini deh gitu, karena gak enak banget buat ngekos gitu. Hawanya. Hawanya gak enak. Dan dia itu harus bayar per 3 bulan. Terus akhirnya dibayar 3 bulan. Terus kita bilang, lu yakin mau stay di sini? Terus dia bilang, enggak deh. Akhirnya dia bener tuh, seminggu nginep di kosan gue, ntar pindah di kosan teman gue. Pokoknya nggak pernah ditempatin tuh kosan. Nah, sampai ada satu waktu kita habis ujian, terus kita balik ke Jakarta. Jadi berempat nih kita janjian, oke, kita balik ke Jakarta ya gitu, hari Jumat. Nah, pas hari Minggu malam, dia tuh ngechat di grup. Waktu itu masih pakai Line kalau nggak salah. Dia ngechat di grup tuh bilang, ini kosan anjing gitu. Si Rico ini. Si Rico. Oke. Soalnya dia nggak ikut ke Jakarta ya? Gak ikut, karena kan dia masih ada maba Iya, gitu-gitu kan. Oke. Terus dia bilang, ini kosan anjing nih gitu. Dan posisinya yang sebelum-sebelumnya dia pindah-pindah kosan, sekarang dia di kosannya Dia di sendiri. kosan sendiri. Oke. Nah, ini kosan anjing nih. Terus kayak, wah besok gue pindah sih, fix buat segala macam. Dah, terus kita bilang, yaudah tunggu aja kita. Kita balik. Terus kita nongkrong di satu tempat gitu di angkringan. Kita tanya, lu kenapa masalahnya sih gitu. Terus dia cerita, mungkin awalnya minor ya, mungkin kayak gini ceritanya. Itu kan kamar mandi di luar semua. Nah, dia itu otomatis kalau mau mandi gantian sama orang. Nah, orang mau masuk kamar mandi dia itu kedengeran pintunya ketutup, digerek. Wah, ada orang habis keluar. Digerek, wah ada orang lagi masuk gitu. Nah, waktu itu dia pulang habis ada acara maba. Dia ke atas ke kamarnya, terus dia gitaran.
gitaran, mau mandi ceritanya. Gayung udah disiapin, baju udah disiapin, lagi gitaran. Terus denger pintu kebuka, digrek. Terus wah, keluar nih. Oke, gue mandi. Dia berdiri, pintu ketutup, digrek. Oh, ada yang masuk gitu kan. Dia kayak oh, oke, dia ada yang masuk. Itu kejadian tuh sampai 3 kali. Sampai dia kayak udah deh gak usah mandi gitu. Dia keluar mau beli makanan. Nah, pas lagi turun ke bawah, ada ibu kosannya lagi nyapu. Bu, ibu harusnya bikin kamar mandi agak banyak, karena di atas cuma ada 1, di bawah tuh 2. Jadi susah kalau misalnya memang kita mau mandi. Terus ibunya bilang, emang yang mau mandi siapa gitu? Saya mau mandi bu, cuma dari tadi kedahuluan terus. Kata ibunya, di sini tuh semua yang kos pulangnya malam mas, kamu baru sendirian di sini gitu. Waduh, itu 1. Oke. Minor-minor gitulah. Terus Tapi ganggu sih kalau tapi minor ya. ganggu. Nah, puncaknya adalah jadi temen gue ini STMJ, sholat terus maksiat jalan. Oke, baik. Jadi dia sholatnya tetap lanjut lah gitu kan. Nah, jadi ceritanya temen gue ini pulang malam dari acara kampus, balik malam jam 10, setengah 10. Terus dia mandi mau sholat isya. Terus dia sholat isya. Ini merinding gue. Jadi mau sholat isya, terus tahiyat akhir pak. Tahiyat akhir. Terus nengok kanan kan, assalamualaikum, assalamualaikum, nengok kiri. Lo tahu kantong korner polisi nggak? Yang warna kuning buat jenazah polisi yang di Iya. Iya. itu jatuh di depan dia dari atas. Dar. Anjing. Sampai ke sajadahnya. Terus dia diem pak. Itu apa anjir? Kantong mayat. Kantong mayat kan? jatuh. Dar, merinding gue. Dar. Terus diem. Ke depan. Di sajadahnya dia diem. Sajadahnya Iya, dia. terus dia diem nge-freeze. Dipikir dia ini gue ngimpi gitu. Tapi berantakan semua pak. Maksudnya? Jadi kan ada etalase, ada TV, TV-nya tuh turun kan, TV-nya di tembok, TV-nya turun, terus etalsenya jatuh semua, terus berantakan pokoknya kamar, terus dia diem, nge-freeze, nggak bisa apa-ngapain. Yang dia tahu, gue baca Al-Fatihah kayaknya, terus dia merem, baca Al-Fatihah pak, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Belum selesai, dia melek, tep, itu keluar cewek. Anjing. Pas gue masuk, tiba-tiba si Denny ngomong gini, Terus dia merem, baca Al-Fatihah pak, Alhamdulillahirobbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Belum selesai, dia melek, tep, itu keluar cewek. Anjing. Keluar cewek, rusak, kayak kebakar. Terus dia cuma gini doang, ke atas nengok. Terus semuanya udah nge-freeze, nyurin di gue. Terus diem. Terus dia bingung mau ngapain. Udah berdiri, diem. Terus dia baca ayat kursi, karena dia mikir, kata orang kalau lo ngelihat hantu, lo baca ayat kursi. Dia baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Taunya bukannya hilang, dia patah badan pak. Tak kerek. Anjir. Terus itu keliling di belakang, kerek, muter. Terus di kuping dia, temen gue pingsan. Anjing. Gila. Fuck. Parah banget itu. Anjing. Temen gue blackout, dak. Pas dia bangun dia ngechat di grup. Wah, anjing sih. Terus satu. Fuck. Oke. Nah dia ngechat, gue mau pindah segala macam gini. Oke. Terus kita pada saat dia cerita kita bilang lo udah saatnya pindah. Udah lu pindahnya dari situ karena ini udah nggak benar. Iya. Dah. Akhirnya yaudah gue nggak ada kendaraan. Terus gue bilang yaudah nih pinjemin mobil. Lu malam ini juga packing lu cabut. Terus sementara lu tidur di kosan teman gue aja. Terus ya udah deh gitu. Terus ngeyel nih orang. Belum pindah malam itu. Terus tapi untungnya dia nginep di rumah temannya. Terus besokannya lagi dia mau pindah nih. Packing tapi kita nongkrong dulu. Nongkrong baru pulang ke kosannya dia jam 7-an. Dia mulai packing lagi tuh. Itu ditemenin kalian? Enggak, sendiri. Cuman Oke. kendaraan dipegang dia buat pindahan kan. Terus nah kagetnya adalah gini. Jam 3 subuh tiba-tiba kosan gue digedor. Digedornya tuh nggak santai gitu loh. Dok gitu. Terus gue bilang siapa sih jam 3 pagi gitu. Gue buka, si Riko ternyata. Gue bilang lu ngapain di sini gitu. Dia cuma pakai kaos, boxer, sendalnya kanan kiri salah. Jadi yang kanan warna merah, yang kiri kalau nggak salah gue warna apa gitu. Pokoknya sendalnya salah. Bawa kunci mobil, handphone sama dompet doang. Terus gue bilang kenapa lu? Terus dia bilang gue mau tidur. Terus gue bilang lu kenapa? Gue mau tidur. Lu mau tidur di tempat gue mau tidur nih gitu. Ya udah gue tarik. Terus gue bilang udah lu tidur dulu deh.
udah tidur. Terus paginya kan gue berangkat kampus. Terus gue tanya, lu kenapa ya anjir gitu kan. Terus dia bilang, gue harus pindah Nyet dari situ. Ya udah lu pindah, kan udah dibilangin pindah. Lu pindah gitu. Nah terus dia cerita. Terus kita ngumpul lah sorenya. Dia cerita, jadi malam itu dia lagi packing pak. Jam 7 itu. Iya. Terus dia ketiduran. Jam 10:30 dia bangun, dia packing. Packing barang. Terus udah di packing segala macem. Jam 10:30 dia kebangun. Terus dia udah males. Ini kalau gue packing sekarang ganggu orang di sana gitu kan, berisik, ngangkat barang segala macem. Terus akhirnya yaudah deh gue tidur aja di sini. Gitu. Dia memutuskan untuk tidur. Terus mau cuci muka nih orang. Oke. Terus keluar kamar dia, terus belok kiri itu langsung kamar mandi. Nah, ini lu bayangin aja ya kamar mandinya. Jadi begitu lu buka pintu, itu ada jendela gede banget, langsung ke pohon. Oke. Ada pohon gede, terus pakai tirai kayak korden tapi yang kayak nyamuk gitu tau gak? Putih warnanya. Nah, terus begitu lo belok kanan, di sini ada cermin, terus ada wastafel, terus di situnya ada kloset sama shower. Jadi kalau lu cuci muka di situ, lu akan bisa ngeliat pantulan pohon di belakang, otomatis. Nah, dia cuci muka nih, lagi gini, cuci muka, terus gini, cuci muka, sabunan. Terus pas mau ngebilas 1, 2, pas dia ngeliat gini, ada cewek itu yang dilihat kemarin duduk di dahan pohon, Anjing. tapi ngelihat ke dia. Ini dia lihat dari pantulan kaca. Dari pantulan kaca. Terus dia nge-freeze dong, diem. Terus temen gue bilang, lu siapa gitu. Oh dia ajak ngomong. Iya, lu siapa gitu. Terus temen gue ngebasuh lagi. Terus dia masih ngeliat, dia masih duduk di situ. Fuck. Terus temen gue bilang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas dia ngeliat kaca, lu tau ceweknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Anjir. Anjing serem banget. Temen Dari dahan pohon itu. Iya, habis itu dia jatuh, dia pakai sendal ngasal lari di ke kosan gue. I see. Bangsat. Tapi semenjak saat itu dia pindah kan? Sejak itu dia pindah. Terus kita besokannya mau tahu kan ceritanya. Maksudnya ini kosan, gue nggak akan nyebut kosannya di mana ya. Tapi kita datang ke sana, kita tanya. Terus kita bilang, Bu, ini kenapa sih kok teman saya Digangguin udah nggak lazim nih, maksudnya gitu kan. Kok dia bisa lafaz Allah gitu ya. Allah gitu dibacain balik temen gue gitu kan. Nah terus ditanya, saya nggak tahu, memang ada beberapa kejadian juga yang seperti itu katanya gitu. Memang diganggunya seperti itu. Jadi gue nggak tahu asal muasal itu kosan gimana, tapi intinya ibunya itu juga nge-keep gitu loh, kayak gue kayak tau gak sih lu suspicious sama orang. Iya. Ini kayaknya ada something wrong di tapi dia nggak mau ngasih tahu kenapa gitu. Tapi berasanya memang setelah lo tanya ke ibu-ibunya, bukan dia gak tahu menahu, tapi emang dia nutupin. Kayak nutupin gitu. I see. Temen lu tapi emang gak ngobrol sama orang-orang lain men di kosan itu? Dia ngobrol sama salah satu orang kosannya di bawah, cowok. Dia pekerja gitu. Dia nggak bilang kalau nih kosan agak creepy nih, atau nih orang nih agak creepy nih, nggak. Nah waktu dia dapat kejadian minor berkali-kali tuh dia juga kayak ya udahlah gitu doang. Kayak dia duduk di dalam lagi laptopan, terus denger ada orang ngobrol di samping, mau kenalan, diketok, ternyata kamar kosong. Gitu, yang gitu-gitu. Terus kayak ya itu gue tahu dia cerita, cuman ya udahlah gitu doang, santai gitu. Tapi begitu udah mulai kayak begitu ceritanya, udah kayak oke, lo harus pindah sih. Kayak temen lu gitu ya. Iya, kayak lo harus pindah sih. Masalah sosoknya depan mata Nat, gila anjir. Kacau. Dan lagi sholat. Iya. Itu dia. Lebih kuatan dia dibanding kita jatuhnya. Itu ya. dia. Cerita ini gue ambil dari email kita di scarythings.indo@gmail.com. Dan orang yang ngirim cerita ini bener-bener minta disamarin namanya guys. Oke. Jadi semua yang gue sebut namanya ini samaran ya namanya. Cerita ini berasal dari cewek, namanya Dira. Nah Dira ini tadinya tuh bener-bener cewek biasa. Dia bukan indigo, dia gak bisa lihat makhluk halus. Sampai ada di satu fase dimana dia kebangun pas ini dia umur 17 tahun. Jadi malam itu dia habis ultah yang ke-17 tahun. Dia tidur, pas dia kebangun tengah malam, dia tuh ngeliat ada bayangan pakai baju putih, full putih bersorban. Dan pas dia ngeliat tuh dia persis banget sosok yang dilihat ini kayak Pangeran Diponegoro. Tiba-tiba aja dia datang di kamarnya. Nah mungkin karena si Dira ini ngantuk, dia ketiduran lah. Tapi dia inget tuh kalau di depan mata dia itu tuh ada sosok yang bentukannya kayak Pangeran Diponegoro. Besok malamnya Dira langsung cerita ke nyokapnya, ke bokapnya juga soal kejadian kemarin.
Nah bokapnya di situ tuh sempat kayak diem dan cerita kalau ya mungkin itu sosok yang ngejagain Dira. Tapi karena Dira mikir kayak ya nggak mungkin, ngapain gue dijagain sosok, apa nggak mungkin gue punya kodam, kasarannya gitu kan. Iya. Ya, oke. Dicuekin lah akhirnya sama Dira. Dan ini gue lompat di satu hari pas dia itu udah umur 18 tahun. Dira makin ngerasa banyak banget perubahan di hidup dia. Dia jadi kayak sering lihat makhluk halus, dia peka sama hal-hal yang kayak gitu. Awalnya tuh dia bener-bener bodo amat banget. Sampai akhirnya waktu pas dia naik ke umur 18 tahun, dia bisa ngelihat semua makhluk halus dan kehidupan dia tuh berubah, guys. Gak gitu lama, di situ Dira akhirnya cerita sama satu temennya cowok namanya Arik. Dira ceritain semua yang dialamin dari dia umur 17 tahun sampai fase dimana dia umur 18 tahun sekarang. Nah di situ respon Arik tuh cuman kayak diem doang dan kepo, karena pada dasarnya si Arik ini bener-bener juga cowok biasa dan yang nggak ngerti sama hal-hal mistis. Jadi dia nggak bisa respon apa-apa selain kayak serius lo gitu doang kan. Ya. Nah karena mungkin Dira ngerasa kayak nggak dapat validasi dalam tanda kutip ya dari temennya, akhirnya besokannya Dira tuh ketemu sama temennya yang emang paham sama hal-hal mistis. Mereka nongkrong di daerah kota wisata Cibubur, dan katanya tuh Dira ngerasa kayak energi dia tuh naik, nggak tahu kenapa alasannya. Pas akhirnya temennya ini datang namanya Jamal. Jamal tuh ngeliat kayak Dira tuh aneh gitu. Pas pertama kali Jamal ngeliat Dira, Jamal tuh langsung kayak melotot ke Dira. Di situ Dira juga ngerasa kayak kenapa gua dipelototin, kan gua nggak ngapa-ngapain kan. Nah ceritalah akhirnya Dira, semua kejadian dialamin dari umur 18, dari umur 17 sampai 18 tahun. Jamal ngomong akhirnya tentang energi-energi itu, dan di situ dia mau ngetes Dira nih dengan cara dia nanya, coba Dir, di pohon itu ada sosok apa? Nah di situ Dira langsung nengok ke arah pohon itu, dan Dira kaget juga karena dia tiba-tiba ngomong di situ ada cewek, energi negatif, dia ada dendam, dia ngerasa kayak bla 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 panjang kayak ngobrol biasa gitu loh. Itu dia yang ngomong. Dira yang ngomong. Oke. Nah Jamal kaget bi, kayak anjir teman gue tiba-tiba bisa ngejelasin itu sosok yang gak kelihatan. Nah Dira pun juga kaget kayak akhirnya gue bisa ngelihat sosok yang sesimpel itu gue ngomongnya. Tangan Dira udah mulai dipegang sama Jamal, dan di situ Jamal tuh ngeliat Dira lama banget. Nah pas lama Jamal ngeliatin Dira ngerasa Jamal tuh keringetan banget. Akhirnya Jamal ngomong, Dir, energi lu kuat banget. Ibarat kata nih udah 4/8/5, 4,8/5, hampir ada di angka tertinggi lo nih. Oke. Dira kaget dengarnya, dan dia ngerasa kayak badannya gak enak, keringet dia makin banyak. Padahal di situ tuh malam mereka nongkrong ya, harusnya kan dingin kan. Jamal ngomong lagi, kalau lo ngerasa kepo dan mau coba energi atau kekuatan lo sendiri, gimana kalau besok kita ke rumah kosong, sekalian gue ajak teman gue, jadi kita berempat. Di situ sebenarnya Dira takut, tapi akhirnya dia ngiyain karena dia masih nggak percaya sama hal yang udah dia milikin gitu loh. Dia mau ngetes beneran. Besokannya jam 10 malam mereka berempat dikumpul di tempat yang sama kayak kemarin, di Kotwis itu, kota wisata. Di situ mereka jalan jam 11-an OTW ke rumah kosong yang ada di daerah rumah mereka juga nggak jauh lah. Bentukan rumah itu kayak rumah Jawa yang udah lama, dan rumah itu tuh dari gerbang rumah ke dalam rumah itu jauh. Jadi kalau lo dari depan pagar lihat pintu itu tuh nggak kelihatan. Jadi lo mesti masuk gitu biar kelihatan dalamnya. Berarti lahannya gede ya? Iya. Nah karena udah tengah malam dan itu rumah tua, kan ditutup dong rumahnya. Mereka berempat tuh kepo, dan mereka akhirnya nyari celah buat masuk dalam. Lompatlah mereka nih ke dalam rumahnya, berempat masuk tuh. Pas banget baru masuk, entah kenapa feeling Dira tuh ngerasa aneh, dan di situ dibilang, gimana kalau kita bagi 2 kelompok, aku berdua, kalian berdua, karena kalau kita masuk bareng-bareng takutnya ada yang kena dan gak ada yang bisa nolongin karena rame-rame. Diiyain lah sama 3 temennya. Dan di situ Dira jalan barengan sama Jamal, temennya yang emang bisa ngelihat makhluk halusin yang punya sixth sense. Pas mereka masuk, gak lama Dira tuh denger 2 temennya yang lain teriak, dan akhirnya Jamal sama Dira nyamperin temennya lah. Pas ketemu ditanya sama Dira sama Jamal kayak, lu pada kenapa anjir? Nah temennya jawab, ini udah jam 12 malam, mereka tuh lagi nunggu kita berbaris di depan pagar, dan yang baris itu semuanya pocong. Wah anjir. Nah 2 temennya itu padahal dia gak bisa ngeliat sama sekali, tapi pas udah masuk tiba-tiba dia bisa ngomong kayak gitu. Mereka berdua ya takut lah kan mereka berempat. Akhirnya mereka cabut, dan dari situ akhirnya mereka mau gak mau ya menghindar dari rumah itulah. Pas lagi jalan, mereka naik motor nih. Pas lagi jalan Dira tuh ngelewatin kayak satu pohon gede di depan rumahnya. Dan di situ Dira tuh ngeliat ada kuntilanak gede banget
Dan gede tuh gede sama kayak pohon anjir. Wah. Jadi Gila bukan kan? kayak manusia tapi gede banget. Gede banget kayak pohon, Bi. Anjir. Segede itu gitu. Cabutlah buru-buru mereka berempat. Dan pas di jalan Dira tuh ngerasa lemas banget. Nah teman-temannya bilang kayak yaudah apa kita ke warkop dulu istirahat. Berhenti di warkop yang gak jauh dari sana. Dira ngerasa badannya susah digerakin, moodnya Dira juga gak enak. Sampai akhirnya tiba-tiba Dira tuh nangis sejadi-jadinya dan pingsan gitu aja. Singkat cerita, pas Dira bangun ternyata Dira tuh ngelihat teman-temannya, ibu warkop sama bapaknya warkop itu lagi kayak ngedoain Dira pakai air. Pas selama pingsan itu kata teman-temannya, ternyata Dira tuh sempat kebangun dan di situ tuh dia melotot ke arah temennya yang emang dari awal ngajakin buat ke rumah itu. Melotot tiba-tiba dan Dira nggak sadar karena kan dia lagi pingsan kan di situ. Iya, iya. Di situ bapak yang punya warkop juga nambahin kalau Dira katanya kesurupan dan katanya nih teman-teman Dira yang lain itu kayak dikasih energi sama Dira biar mereka nggak ketarik buat kesana dan sosok-sosok itu tuh sengaja ngincer Dira. Nah yang gue tanggap ya mungkin kayak Dira tuh ngasih kekuatan ke teman-temannya biar sosok itu tuh nggak gangguin mereka. Oke, berarti secara nggak sadar Dira tuh nyelamatin teman-temannya lah ya. Iya. Terus bapak warkop itu bilang kalian buru-buru pulang, jangan sampai lewat jam 2 malam. Pas sampai rumah, wudu, bersih-bersih dan kalian jangan lewatin rumah itu lagi. Yaudah akhirnya mereka semua pulang dan ngelakuin apa yang bapak warkop itu pesenin lah. Nah selang beberapa hari, dua temennya Dira yang tadi ikut juga, yang kemarin ikut juga, namanya Eka sama Arik. Si Dira tuh ngerasa dua temennya tuh aneh banget guys. Kayak marah-marah mulu, emosian mulu. Sampai akhirnya Dira sama Jamal tuh sempet bingung kayak kok tiba-tiba teman kita aneh banget. Karena seharusnya teman kita tuh nggak kayak gini gitu loh. Iya. Ditanyalah sama mereka berdua dan akhirnya Eka sama Arik tuh jawab. Eka jawab, setelah kejadian itu gue diganggu mulu Dir. Di rumah gue tuh dikasih lihat ada sosok cewek badannya kebalik di belakang pintu rumah. Terus gue selalu mimpi buruk dan gue ngerasa kayak energi gue tuh panas banget. Gue pengen marah-marah mulu dan gue tuh jadi nggak pengen balik ke rumah. Itu kata Eka. Nah Arik juga bilang kalau dia tuh diganggu sama hal yang sama, si sosok cewek yang kebalik itu juga. Oke. Di situ mereka berdua minta dibantuin dan minta disembuhin lah sama si Jamal sama Dira. Dan akhirnya mereka semua cari solusi buat ngebersihin ini semua. Nah akhirnya mereka kepikiran kalau ayahnya Arik ini, bokapnya Arik ini kebetulan kayak orang yang bisa ngurus begituan dalam tanda kutip lah. Tapi Arik tuh awalnya nolak karena dia tuh takut diomelin sama bokapnya. Karena tuh Arik pernah sempat cerita kalau dia pernah kayak bandel gitu lah sama teman-temannya masuk ke rumah hantu dan bokap itu marah banget. Oh, dia takut diomelin lagi. Iya. Oke. Nah tapi karena kepepet dan nggak tahu minta tolong sama siapa, ya mau nggak mau Arik ngeberanin diri buat ngomong ke bokapnya lagi lah, minta bantuan. Akhirnya mereka berempat ngiyain. Di malam itu juga jam 11 malam mereka ke rumah Arik. Pas nyampe rumah Arik nih, baru banget nyampe, tiba-tiba bokapnya Arik keluar pintu dan ngomong, saya tahu kalian mau ngapain, masuk sekarang. Tiba-tiba aja. Udah tahu gitu ya. Iya. Di situ mau nggak mau nih 4 orang ini kan takut lah sebenarnya kan, tapi nurut. Mereka duduk di ruang tamu dan pas banget Jamal mau cerita, ayahnya Arik tuh langsung ngomong kayak, udah kamu nggak perlu cerita, saya tahu. Sekarang kalian semua wudu. Langsung lah mereka wudu dan dibacain lah beberapa bacaan nih sama bokapnya Arik. Nah rumahnya Arik tuh AC semua guys, tapi seketika mereka tuh ngerasa kayak ini nih panas banget, kayak mereka tuh di dalam oven gitu. Gak lama mereka semua dengar ada yang nangis di belakang rumahnya Arik. Dan di situ bokapnya Arik tuh ngomong, penunggu rumah itu kesel sama kalian karena datang gak permisi dulu. Dan dia itu suka sama kamu Dir. Dianya itu makhluk halus, Dir tuh Dira, si cewek ini. Di situ Dira kaget, dia nangis jadi-jadinya. Dan sambil nangis Dira tuh bilang kayak, Om, kira-kira dia tuh bakal ngikutin aku gak ya Om? Nah alhamdulillahnya ayahnya Arik ini ngomong kayak, enggak, karena ada yang jagain kamu. Sosok itu takut sama kamu karena yang ngejagain kamu itu mirip Pangeran Diponegoro dan itu leluhur kamu. Oke. Oh, jadi benar. Iya, nah ingat kan yang tadi gue bilang kayak waktu pas 17 tahun dia bangun, dia ngeliat ada sosok Diponegoro tiba-tiba aja. Nah ternyata itu tuh penjaganya Dira. Dan itu leluhurnya dia ternyata. Iya. Oke. Nah terus bokapnya Arik ngomong lah kayak, sebenarnya saat kalian datang itu kalian tuh disambut sama mereka. Si pocong-pocong itu tuh beneran nyambut. Tapi menurut gue ya kayaknya tuh emang
nggak ganggu gitu loh sebenarnya. Emang mau nyambut aja. Tapi kalau disambut setan lo ngeri nggak sih? Iya, Benar juga, benar. Mending gak usah disambut ya. Iya. Nah terus Eka sama Arik tuh cerita kalau pas mereka masuk rumah itu, mereka beneran ngelihat sosok pocong berbaris di atas, dan ternyata di atas pocong itu tuh banyak banget sosok lain guys, yang nggak bisa disebutin sama Arik sama Eka. Gak lama ayahnya Arik tuh ngomong, yaudah sekarang kalian diem semua, ngomong dalam hati buat minta maaf ke mereka karena kalian udah ganggu mereka dan saya akan bantu. Yaudahlah, mereka merem semua dan mereka tuh saling nangis pegangan tangan. Pas merem itu mereka tuh ngebayangin kayak emang mereka tuh lagi di depan pagar dan emang minta maaf. Gak lama mereka semua disuruh buka mata dan alhamdulillahnya udah gak ada terjadi apa-apa lagi. Dan untungnya ya mereka berempat diselamatin sama bokapnya Arik. Kalau misalnya enggak, ya mungkin bisa jadi akan selalu digangguin sama si penunggu makhluk halus di rumah itu kan. Benar. Hitungannya menurut gue sih Dira tuh cukup beruntung ya. Iya. Karena entah kenapa di umur dia yang 17 tiba-tiba ada muncul leluhur dia yang emang akan menjaga dia gitu ya. Iya. Menurut gue sih ada bagusnya juga. Kenapa lo bisa jadi ada orang yang jagain lo, dan kemungkinan makhluk yang gangguin lo jadi ditolak lah karena adanya si leluhur ini. Ya walaupun tiba-tiba si Dira jadi bisa ngeliat makhluk halus ya. Benar. Tapi sebenarnya lo percaya gak sih setiap orang individu gitu ya, dari kita sendiri ada yang jagain entah siapa itu gitu? Gua percaya Lo lagi. percaya? Percaya, gue percaya. Lo percaya? Gue percaya lagi karena kita pernah ngobrol sama Om Hao juga kan. Iya. Om Hao bilang tiap orang tuh ada kodamnya lah. Memang ada gitu. Entah kodam atau apapun bahasanya gitu ya, tapi ada makhluk yang menjaga kita intinya gitu. Kalau lu nggak percaya, Din? Gue nggak percaya, tapi gue pernah ketemu sama satu orang indigo gitu ceritanya. Dia bilang yang jagain gue adalah gue yang mirip gue. Tapi karena dulu kan ceritanya dulu gue harusnya punya kakak tapi meninggal. Oke, kembaran, berarti kembaran. Nah jadi kayak kembaran gue bentuknya sama kayak gue gitu. Tapi dia yang ngejagain gue. Dengan asumsi kakak lu yang mungkin quote unquote mirip lu itu yang Iya. mungkin jagain lu sampai sekarang. Iya. I see. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya beneran ada atau enggak gitu. Mungkin lo nggak percaya karena emang lo belum lihat kan.